Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa ziarah kubur. Kalau sudah Ustaz Somad yang ceramah, buah tomat juga yang babak belur. Jadi asal saya ceramah, buah tomat terus. Kasihan juga kita, lama-lama nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Tomat. Apa kabar semuanya, sehat? How are you today? Kaifa halukum? Biado ala kita sesudena. Pripun kabare ape? Hebatnya anak-anak SMA Islam Plus Azkia ini. Bahasa Inggris mantap. Belum lagi, baru sedikit aja pujian. Bahasa Inggris mantap, bahasa Arab mantap, bahasa Batak oke, bahasa Jawa pun tak ketinggalan. Ini menunjukkan bahwa kita masih makan tahu tempe. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang tadi saya sempat salah sapa, saya sangka anak kelas 3. Mudah kali. Bapak pimpinan, pembina, pengurus yayasan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nama saya dituliskan di situ, Profesor Haji Abdul Somad, LC, DESE, PhD. Jadi saya ini sudah habis semua, sudah. Sekolah sudah habis, karir sudah habis, ibarat naik ke atap udah mentok, tak ada lagi di atas. Detail tinggal satu lagi, almarhum. Jadi saya ini masa lalu, yang masa depan itu aku dan kamu. Yang sekarang kelas 1 SMA itu 10 tahun lagi akan datang. SMA 3 tahun, S1 4 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Jadi 10 tahun akan datang. Kalau berkarir di kampus, dia akan jadi doktor, dia akan jadi dokter spesialis, dia akan jadi perwira, dia akan jadi camat, taman alumni IPDN, STPDN. Jadi yang hari ini kelas 1 SMA di SMA Islam Plus Azkia, inilah yang akan melanjutkan pembangunan kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia di masa akan datang. Jadi kalau mau melihat Indonesia di masa akan datang, mudah aja. Ustaz Maman, bagaimana kita melihat Indonesia 10 tahun akan datang? Datang aja kalian ke SMA Islam Plus Azkia. Di sana kalian akan jumpa dengan menteri, jumpa camat, jumpa presiden, jumpa supir sudako. Ustaz Somad ini menyepelekan supir sudako. Supir sudako itu pekerjaan yang halal apa haram? Halal. Jadi kenapa Ustaz bilang pula alumni pesan SMA Islam Plus Azkia ini supir sudako? Memang dia bawa sudako, tapi semua sudako di Medan nih dia yang punya. Tadi pas aku bilang supir sudako kalian diam. Pas aku bilang dia punya semua, oh. Apapun profesi di masa akan datang, itu dimulai dari sekarang. SMA Plus, plus itu kan tanda lebih, kelebihan. Apa kelebihan SMA Plus ini? Yang pertama kelebihannya adalah berkarakter. Berkarakter itu istilah orang Inggris saja. Kalau dalam agama Islam berakhlakul karimah. Kenapa pakai istilah-istilah Inggris pula? Islamic morality, ethic of Islam. Karena memang orang sekarang ini lagi tren pakai bahasa Inggris. Anak kau di mana? Pesantren, kampungan. Anak kau di mana? Islamic boarding school. Sama lah itu, apa bedanya? Kau makan apa tadi pagi? Aku makan goreng ayam. Kau makan apa? Fried chicken.
sama, kualinya sama, sama-sama minyak jelantah. Jadi jangan terjebak pada istilah-istilah. Jadi berkarakter itu berakhlakul karimah. Orang Jepang kalau ada anaknya tidak bisa matematika, dia tak pusing, cukup dipanggil guru matematika privat di rumah, selesai. Kalau ada anaknya tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak pusing, cukup dibawakannya kursus bahasa Inggris 6 bulan, insya Allah selesai. Tapi kalau ada anaknya tidak bisa ngantri, tak tahu dia antri, karena antri ini terkait dengan etik, attitude, terkait dengan moral. Cuman kadang banyak juga orang yang latah, tak bisa dia bedakan mana moral, mana etik, mana akhlak. Yang namanya etik itu adalah kesepakatan sekelompok manusia di tempat tertentu, itu namanya kode etik. Makanya di jurnalistik, di koran, di pers, di media ada yang disebut tidak boleh menyebut nama orang karena takut melanggar kode etik jurnalistik. Kita ketika naik pesawat itu, orang di pesawat itu ramah sekali, bukan main. Begitu sampai kita di pintu, bapak mau kemana? Udah tahu dia ketemu mau ke Jakarta, tanyanya juga lagi nomor berapa, nomor 1A, silakan duduk. Kita pun dipersilakan duduk, tolong seat beltnya dipakai, kita pun pakai. Bapak mau minum apa? Saya mau minum teh manis. Teh pucuk, teh daun apa teh bunga? Saya mau minum teh daun. Pakai yang celup atau pakai yang udah jadi asli? Pakai yang celup. Mau panas apa dingin atau panas dingin? Banyak kali cerita kau, cepat aja lah bawa. Sangat ramah, sangat baik. Tapi begitu sampai kita ke airport, dipandangnya pun tidak. Kenapa? Karena memang diajarkan dia beretika di dalam pesawat saja. Setelah di luar pesawat dia tak kenal sama sekali. Beda akhlak bagaimana? Akhlak itu 24 jam. Kalau kata orang Dolok Masihul, 24 hours. 24 jam tidak putus dengan budi pekerti. Jadi kalau ada anak-anak SMA Islam Plus Azkia ini di lingkungan sekolah, ini bukan main baiknya dia sama guru. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Begitu di luar, jumpa di mall, tak kenal sama sekali. Ini bukan akhlak, tapi ini namanya etika. Bisa dibedakan antara akhlak dengan etika? Etika kesepakatan sekelompok manusia untuk melakukan sesuatu. Makanya ada etika di Pulau Papua, etika di Eropa, etika di... Sedangkan ketika kita berakhlakul karimah, nah yang dibangun di SMA Islam Plus Azkia ini etika atau akhlak? Jangan sampai salah jawab. Akhlakul karimah. Tadi begitu saya datang, adik-adik sudah siap semua. Saya sebetulnya bingung juga ini, mau manggil adik atau mau manggil anak. Rasanya kalau manggil anak saya terlalu muda pula. Lahir 1977, sekarang 2022, umur sekitar ya 25-26 lah. Begitu kita datang, adik-adiknya sudah siap, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kenapa susunannya begini? Kenapa tak dibuat di samping? Karena kalau laki-laki di depan, dia tidak akan melihat perempuan, karena dia fokus melihat ke depan. Kalau dibuat perempuan di belakang, yang perempuan juga tidak melihat laki-laki. Kalaupun dia menengok, yang ditengok tengkuknya aja. Tengkuk orang sama, tak ada tengkuk mancung sama tengkuk pesek. Begini susunannya, macam susunan sholat. Karena kalau dibuat di samping, nanti lebih banyak dia melirik yang di sebelah itu daripada nengok ustaz. Nengok ustaz sekali, nengok kiri. Yang sana pun nengok pula ke sini. Jadi dari cara susunannya pun aja luar biasa. Yang laki-laki pakaiannya celana panjang, yang perempuan pula pakai hijab, pakai jilbab, rambutnya tak nampak, mukanya pun tak nampak, gara-gara covid nih. Ini semua terjaga, terpelihara, tidak diperkenankan untuk bebas. Ada sekatan-sekatan, ikatan-ikatan. Kenapa? Karena memang dalam masa proses pencarian identitas diri ini, plus yang pertama adalah berkarakter, berakhlakul karimah. Lalu kemudian setelah itu, apa ini sekolah Islam ini?
Memangnya nanti mau sekolah ke Mesir, ke Makkah, ke Madinah, ke Arab? Oh, jangan main-main dengan SMA Islam Plus Azkia. Alumninya sekarang di Turki, di Eropa, di Jerman. Betul? Ustaz kok tahu alumni Azkia ini ada yang di Jerman, ada yang di Turki? Sebelum kesini tadi kan saya tanya dulu. Itulah gunanya kita cerita-cerita dulu. Ini banyak orang sekarang jumpa tak ada cerita. Zaman dulu kalau kita jumpa tuh cerita, apa kabar Pak, gimana ceritanya, gimana sekolahnya. Enggak, orang sekarang enggak. Begitu jumpa langsung main handphone. Di airport yang sama, menunggu pesawat yang sama, akan berangkat di jam yang sama. La salam wala kalam. Salam tak ada, ngomong tak ada. Andai pingsan orang di sebelahnya, bukan ditolongnya, difotonya. Ada orang pingsan di sebelah, langsung tulisan komen kawan-kawan, innalillah, 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 innalillah. Sudah tidak ada lagi ngobrol, tak ada lagi ngomong. Jadi tadi begitu sampai kemari saya tanya, gimana ini Pak Kepala Sekolah, Pak Yayasan? Alhamdulillah Ustaz Somad, ini udah tahun keempat. Masya Allah, berapa jumlahnya semua? 500 orang. Alumni kita di mana aja? Di Turki udah ada, di Jerman udah ada. Bagaimana sekarang perkembangannya? Oh, Masya Allah, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Insya Allah sekolah SMA Islam Plus Azkia Medan Sumatera Utara ini berkembang pesat ke depan, insya Allah. Bisa ke Turki, ke Jerman, itu menunjukkan dia bukan cuma bisa bahasa Arab, cuma berkarakter, tapi juga bisa bahasa Inggris. Test of English Foreign Language. Bahasa Inggris yang bukan untuk orang Inggris, tapi foreign language sebagai bahasa kedua. Kita lahir dengan berbagai macam. Kebetulan kita dikandung oleh ibu kita, orang Batak, orang Melayu, orang Karo, orang Mandailing, orang Bugis, orang Makassar. Lalu kemudian kita belajar bahasa Inggris. Kenapa kita mesti belajar bahasa Inggris? Ya karena bahasa dunia bukan bahasa Indonesia. Coba dulu kalau bahasa dunia ini bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa internasional karena negara yang paling banyak jajahannya adalah Inggris. Singapura dijajah Inggris, Malaysia dijajah Inggris, Brunei Darussalam dijajah Inggris. Indonesia banyak macam-macam, diobok-obok orang itu semua. Sekutu masuk, Belanda masuk, Jepang masuk, Inggris masuk, Belanda paling lama. Maka ini semua kita mau tak mau, suka tak suka, mesti belajar bahasa Inggris. Banyak orang sekarang yang konservatif, saya tak mau belajar bahasa Inggris nih Pak Ustaz. Bahasa Inggris nih bahasa orang munafik, tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Apa kata Zaid bin Sabit? Dia translator, penerjemah Nabi Muhammad SAW. Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu nisfa syahrin. Aku belajar bahasa Yahudi, bukan bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Yahudi, bahasanya Bani Israel yang sedang menjajah Palestina sekarang. Nisfa syahrin, setengah bulan. Cuman 15 hari, 2 minggu, setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Kita belajar bahasa Inggris ini berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Pas naik pesawat mau pergi umroh, yang paham kita di pesawat itu cuma 2 aja. Thank you, welcome. Yang lain tuh macam kumur-kumur aja lah. Ladies and gentlemen, kepala beku distempel semen. Tapi itu tidak berlaku bagi anak-anak SMA Islam Plus Azkia Medan. Teruji, bukan cuma basa-basi. Sudah ada kakak kelas mereka di sana. Jadi kalian tinggal mengarahkan aja. Kemana kalian mau bisa insya Allah. Mau ke Turki, mantap. Mau ke Jerman, bagus. Ilmunya dapat dan atul satu nilai plus lagi. Apa dia? Memperbaiki keturunan. Saya mendengar kalian tadi bisa kakak kelas kalian ke Turki, ke Jerman. Oh, orang Turki ini cantik-cantik. Kalau lewat 10 anak gadis Turki, yang cantik itu 11. Bayangannya pun mancung. Tak usah kita panjang cerita ini ya.
Artinya apa? Punya kesempatan yang luar biasa. Memangnya Ustadz pernah ke Turki? Ke Turki, ceramah saya di airport, masjid airport mau diresmikan, tausiah saya di airport Turki, Melbourne, Sydney masuk ke Australia, walaupun Singapura tak masuk. Nah, jadi insya Allah adik-adik semuanya nanti panjang umur, sehat badan, tamat dari SMA ini, ada di antara kalian ini akan dapat beasiswa dari Harvard University, ada yang dapat beasiswa dari Cambridge University, ada yang dapat beasiswa dari McGill University, ada yang dapat beasiswa dari ANU. Apa pula ANU nih Pak Ustadz? Australian National University. Pak Ustadz, nanti kalau kami sekolah di Eropa ini bagaimana nanti? Apa kami ini masih tetap dalam iman dan Islam? Itulah maka disebut dengan SMA Islam Plus. Kenapa? Di mana letak plusnya? Karena anak-anak SMA Islam Plus ini punya program namanya tahfiz. Ada program tahfiz. Berapa juz ini Pak Kepala Sekolah? Macam-macam Ustadz, bervariasi. Karena tidak semua orang tua punya keinginan yang sama, ketegasan yang sama. Tapi minimnya setahun 1 juz. Berarti 3 tahun 3 juz. Amin. Ada pula orang sekarang mengejek, alah kalau cuma 3 tahun 3 juz, kecil lah, kami 4 juz. Juz melon, juz pokat, juz mangga. 3 juz Al-Quran bersarang dalam kepala kalian. Sehingga nanti sampai masanya tiba-tiba Ustadz Somad diundang sama orang Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz menghadiri pernikahan anak kami di Masjid Raya Al-Masun depan Istana Maimun? Oke, I'm coming. Apa acaranya? Ustadz kami minta untuk acara nasihat pernikahan sekaligus sebagai saksi Pak Ustadz. Kenapa kalian tahu dengan saya? Apa hubungan saya dengan anak ini? Ustadz pernah ceramah di sekolah dia dulu. Sekarang dia udah jadi dokter spesialis Pak Ustadz. Datanglah saya. Kalau anak-anak orang lain nikah lain bunyi akadnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Tapi kalau anak SMA Islam Plus Askia, apa kata calon mertua? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Apa jawab dia? Mestinya jawabnya aku terima. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. So sweet. Ulang balik kata Pak Kuah. Begitu malam terdengar suara dia membaca Al-Quran. Sayup-sayup suara itu keluar dari celah jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu mertuanya di tengah? Tengoklah tuh bang menantu kita yang alumni SMA Plus Askia itu, Masya Allah. Betuahnya anak kita baru malam pertama udah diajaknya istrinya tahajud. Kita udah hampir mati tak pernah sembahyang malam. Begitulah kebahagiaan orang memperoleh anak menantu yang belajar di SMA Islam Plus Askia. Bahasa Inggrisnya oke, sekolah di Eropa bisa, disiplinnya mantap, pelajaran umum tidak terkendala, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris kecil sama dia. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 pelajaran inti SMA, upil. Kenapa? Quran 3 juz saja bisa dihafal di kepalanya. Allahu Akbar. Jadi orang yang menghafal Quran itu salah satu keutamaannya, dia tak pikun. Kenapa? Karena otaknya dilatih untuk mengingat berapa ayat, berapa pojok, atas, bawah, kanan, kiri, halaman. Orang kalau ngapal Quran tuh Qurannya tak boleh bisa pindah-pindah. Quran pojok mesti sama, karena ketika dia menghafal itu dia mesti ingat pojok atas, pojok bawah, ujung kiri, kanan, tengah. Maka tak bisa dia pindah-pindah. Jangan menghafal Quran pakai Quran ini di rumah, di sekolah pakai aplikasi ini, yang lain beda halamannya, lain nanti bayangannya.
Sedangkan menghafal 3 juz saja bisa lekat di kepalanya, apalagi lah cuman fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Makanya diantara yang memicu kecerdasan anak diantaranya adalah menghafal Al-Quran. Jadi instruktur bahasa Inggris bisa, jadi moderator seminar oke. Kenapa? Karena di SMA Islam Plus Askia dia tidak hanya disuruh belajar, tapi dia juga dididik menjadi orang yang bisa menjadi leader. Pendidikannya namanya leadership. Leader adalah pendidikan, mendidik menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Siap menjadi pemimpin? Sekarang kita krisis kepemimpinan. 2023 mulai pendaftaran calon anggota legislatif. 2024 mulai DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden. 9 yang mau diangkat. Politik kita bukan monarki. Politik monarki kalau mati bapaknya naik anaknya, mati anaknya naik cucunya. Monarki. Sistem kita bukan monarki kerajaan, tapi kita pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Siapa yang paling banyak pemilih pencoblosnya, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi presiden. Jadi kalau anak muda yang ganteng, S1, S2, S3, bahasa Inggris skor TOEFL 550, alumni tamatan luar negeri, hafal Quran, kira-kira dipilih orang apa tidak? Belum tentu kalau tak berduit. Politik sekarang serangan fajar, pakai kain sarung. Tapi umat ini akan tercerdaskan. Siapa yang mencerdaskannya? Ustadz Somad bolak-balik ceramah, hindari money politik, ambil uangnya, jangan coblos orangnya, pilih alumni SMA Islam Plus Askia, jujur, amanah, tabligh fatona sampai hari kiamat, pasti dipilih orang. Betul? Ini sekarang saya mau kasih sekedar gambaran singkat. Minum khamar itu dalam Islam boleh apa tak boleh? Tak boleh. Khamar itu apa Pak Ustadz? Khamar itu anggur. Anggur yang dipijak-pijak, anggur busuk dipijak-pijak, disaring, dimasukkan ke botol, bebuih, melewati proses fermentasi seminggu, maka berubah, muncul satu zat di dalamnya namanya metanol, atau yang disebut juga dengan alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat, bukan bahasa Arab. Berapa persen alkohol yang diminum orang bisa mabuk? 20% ke bawah. Lebih dari 20% orang bukan mabuk, mati. Vodka, Budweiser, Max, tolong nanti sebelum diupload jangan sebut, potong ini. Kalau tidak nanti jadi iklan gratis. Tuduh orang pula saya pemakai. Ada orang mau mabuk, duit tak ada. Mau dibelinya minuman keras ini, duit tak ada. Tapi mau mabuk juga. Dituang kopi, masukkan spiritus, minum. Namanya khamar oplosan. Diminum jam 9, jam 9.05, mati. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Berceramahlah Ustaz Somad di masjid menggelegar hari Jumat khutbah. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtan ibu, jauhi. Menggelegar di atas mimbar Masjid Agung. Begitu selesai khutbah, selesai ceramah, keluar dari masjid, orang di pinggir jalan enak aja minum. Bisa saya larang? Tak bisa, saya tak ada kekuasaan. Pas saya larang, jangan kalian minum khamar. Kita tinggal di negara yang bebas, merdeka, berbuat apapun. Emang masalah buat lo? Jangan kau minum khamar, urus aja sorgamu, jangan urus nerakamu. Kita negara bebas. Ceramah tidak bisa merubah. Tapi kalau keluar perda, peraturan daerah Kota Medan, tidak boleh menjual minuman keras di pinggir jalan,
Tidak boleh menjual minuman keras secara bebas. Boleh minum keras bagi non muslim selama tidak menimbulkan kekerasan di tengah masyarakat. Kira-kira masyarakat takut tidak dengan perda? Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif, ceramah apa perda? Perda. Siapa yang mengeluarkan perda? DPRD. Satu kota ini berapa orang DPRD? 50 orang. Bersidang mereka di anggota legislatif. Sidang paripurna. Pengetokan palu perda peraturan daerah Kota Medan, Sumatera Utara. Dilarang menjual khamar, minuman keras sembarangan bagi muslim. Yang non muslim tidak dilarang agamanya, bebas minum, tapi tetap dengan menjaga etika, tidak mengganggu keramaian, tidak merusak ketertiban umum. Dan poin-poin berikutnya, apakah anggota legislatif setuju? Voting 25 setuju, 26 tidak setuju. Tinggal pimpinan sidang. Pimpinan sidang menentukan satu suara bagi dia. 26 dengan 24. Putus 26, menang. Akhirnya keluarlah perda. Berapa lama duduk di situ? 5 tahun. Enaknya jadi anggota legislatif, rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Jadi anggota legislatif itu, saya tanya-tanya, semuanya duit. Uang tunjangan, SPPD, luar kota, reses, macam-macam. Bersinnya aja pun berduit. Keluar duit. Mudah-mudahan ada di antara kalian ini nanti yang menjadi anggota DPRD. DPRD Kota Medan, DPRD Sumatera Utara, naik ke atas DPR RI. Kalau di DPR RI dia bisa buat undang-undang, dia bisa amandemen undang-undang dasar. Bayangkan itu. Kalau diisi oleh anggota legislatif yang tidak berkompeten, tidak berilmu, tidak beriman, dia duduk di situ karena duitnya banyak. Karena duitnya banyak, dia bayar, dia sawer pagi menjelang pencoblosan. Setiap rumah dikasihnya 300 ribu, 300 ribu, 300 ribu, 300 ribu. Money politik. Apa yang terjadi? Akan duduklah koruptor-koruptor, duduklah pemabuk-pemabuk. Orang sakau pun bisa duduk jadi kepala ketua sidang paripurna. Pagi ini kita akan sidang paripurna. Gimana guys? Yang saya ceritakan ini kira-kira fakta atau hoax? Fakta. Saya sedang bercerita dengan adik-adik bagaimana masa depan Indonesia ke depan. Negara kita bukan negara Islam dipimpin oleh khalifah, tapi dipimpin oleh presiden. Kekuasaan tertinggi adalah rakyat, karena rakyat memilih mandat. Jadi kalau orang paham satu person baik, ada anak SMP baik, anak SMA baik, laki-laki baik, perempuan baik, maka Indonesia akan menjadi baik di masa akan datang, insya Allah. Amin.